Farhan Gali. Apa kabar Han? Lih, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Hmm, Saya sehat ya. Gimana kabarnya Duyan? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Bos Jompreng, gimana kabar kopi? Aman? Rame nggak? Alhamdulillah aman. Rame. Syukur masih ada pemasukan setiap hari. Walaupun sepi juga, kadang rame. Namanya bisnisnya nih. Kadang ada Iya sih. anjlok, ada naiknya. Cuma syukuri saja. Bukan syukurin ya, kan hampura. Mana lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang ya mempersiapkan untuk UAS saja sih, walaupun belum maksimal, tapi nyicil lah dikit-dikit gitu buat baca PPT dari materi-materi sebelumnya untuk mempersiapkan UAS nanti. Oh, sama sih saya juga lagi belajar buat UAS sih. Kita teh UAS teh yang pertama teh kognitif kalau nggak salah ya. Kognitif nggak sih? Ya hari Selasa, Selasa kan, kognitif kan. Hmm. Ngomong-ngomong soal kognitif, masih ingat nggak sih materi tentang long term memory kalian berdua? Nah, itu teh materi sebelum UTS ya? Iya, sebetulnya. Oh, oke. Ingat. Gak tau ya, kayak saya tuh kayak ngerasa kayak di long term memory kayak kan itu ingatan masa lalu kita, ingatan yang apa ya, yang kita ingat itu. Nah, saya tuh pengen nanya aja ke kalian kayak punya nggak sih ingatan masa lalu yang kalian apa ya, mungkin kayak nggak bisa dilupain, keinget terus di masa lalu. Dari mana? Ada nggak sih? Dari kamu, Li? Ada sih. Waktu itu tuh masih kecil ya, udah lama banget sih. Belajar nggambar gitu. Dari waktu itu ngebuat karakter Doraemon, dan karakter Doraemon itu bentuknya lingkaran-lingkaran. Jadi awal-awal ya membuat lingkarannya tidak sempurna, tapi beriring dengan sejalannya waktu ya belajar juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada akhirnya membuat lingkarannya itu menjadi sedikit lebih sempurna dan menjadi lebih baik pada sebelumnya. Nah, ingatan tersebut itu membuat saya menjadi pengalaman yang berharga gitu. Saya dapat mempelajari hal tersebut, dan pada saat ini pada akhirnya itu berguna untuk saya menggambar-gambar karakter-karakter lainnya. Kalau saya mau pernah nih SMP kayak SMP. Wah, itu pengalaman gak pernah saya lupain lah. Jadi saya tuh pernah kayak lagi main sama teman ya, cing nyumput, tau gak sih cing nyumput? Tahu lah. Nah, cing nyumput kayak teman saya tuh kayak saya dari jauh tuh ngeliat, ada teman saya lah, saya lari kan, ada satu kayak kotak gitu dari triplek, ininya tuh triplek, cuma saya pikir kayu lah, kuat lah kalau nahan saya lewatnya ke sana kan, plus ternyata jebol, taunya itu teh tapi belum ada ininya sih, apa kotorannya nggak ada, cuman tetap aja aman lah ya. bau gitu, bau sama malunya itu sakit emang, enggak malunya masuk semua kan dari belakang melihat kan, ikut ketawain kan, pokoknya malu pisan lah di situ lah. Cuman saya pura-pura kayak karena kalau misalkan jatuhnya nggak seberapa, tapi sakitnya nggak seberapa, tapi malunya itu kan kadang kayak nyeri kayak pura-pura sakit banget gitu, kayak keseleo gitu. Terus pas kelas tuh kayak minta izin lah ke gurunya, Bu, izin Bu, saya mau tiket, mau izin mau pulang Bu, saya tadi jatuh terus keseleo gitu-gitu. Ya udah kok izin ke piket lah, di piket tuh kayak acting gitu lah jalannya juga, kayak dipincang-pincangin. Terus pas udah di tiket, si ibunya tuh nanya, kenapa ini Bu, saya tadi jatuh Bu di depan perpus, terus kaki saya kayaknya keseleo gitu Bu, saya izin boleh ini nggak Bu, minta diurut keluar Bu, ya izin pulang Bu, saya mau urut gini-gini, sakit banget ya Bu, kayak nggak tahu Bu, takutnya ini retak gitu Bu, bukannya keseleo doang Bu, pengen diperiksa cepet-cepet. Oh ya udah tuh, sama ibu mau buatin. Terus si ibu udah mau buat, datang Pak siapa nggak tuh, lupa sih namanya, guru penjaskes. Kenapa ini Cina?
Tadi pas saya jatuh Pak gini, kenapa? Keseleo cenah. Iya kayaknya, tapi takut retak juga atau enggak takut kenapa-napa tuh mau izin pulang buat apa? Buat diurut Pak. Yin. Ah sini sama Hmm. saya juga bisa ngurut mah. Diurut langsung begini-gini. Kayak nggak sakit aja, cuman pura-pura teh, apa sakit Pak? Apa sakit Pak? Sakit Pak? Wah, masa laki-laki gitulah, digitu-gituin langsung Pak. Hmm. Dah sembuh nih ini mah, balik ke kelas. Nah, lebar kamu juga, cuman gara-gara gini doang kayak meninggalkan pelajaran. Ya Pak, jangan kasih cina ini mah udah biar masuk kelas aja, bentar lagi juga pulang, tinggal berapa jam lagi. Kagok. Ya udah Pak. Ternyata udah botas gitu kan, udah botas segala Hmm. macam ya. Pas ke si ibu, pas masuk ke kelas lagi ngajar, kok masuk lagi cina? Iya Bu, tadi udah diurut sama Pak itu. Lupa nama Pak bapaknya, sama Pak itu. Itu langsung diketawain terus masuk kelas dan malu bisa rupanya. Nah kalau saya kalau nggak salah ya, ada tuh istilahnya tuh long term memory itu istilahnya apa sih? Kalau ada ada masih kan sih, mana ingat kan? Kalau nggak salah itu kamu tuh jenisnya termasuk ke jenis semantik. Jadi si ingatan Oh, tentang dunia gitu yang menjadi pengetahuan umum kamu Duyan teh kayak misalkan tadi contoh yang kayak Duyan bukannya jatuh ini ya? gitu. Apa satu lagi yang kehidupan sehari semantik mah kayak beda lagi mungkin kan? Ya nggak sih? Beda. Iya, Beda ya, beda Semantik kan itu ya? lebih ke ini. Lebih ke apa sih? Ya, ya, Aduh yang lupa namanya. kalau nggak salah cerita Yang yang kamu episodik, teh yang dan episodik atau apa sih? ya episode oh episodik. Episodik iya kan? episodik, ya episodik yang Mantap. kayak setiap ke salah ya salah yang kayak Tapi misalkan ya, kejadian lupa namanya juga. kejadian dalam hidup kita gitu ya. Heeh. Iya, Oh iya. Yang Kalau Galih kehidupan kayaknya tadi termasuk ke ini berarti ya Galih. apa sih? Kalau di apa? jenis long term memorinya itu termasuk ke prosedural Oh, Itu teh yang karena gimana prosedural sih? benar. jadi Yang gimana tuh teh? prosedural itu jadi kayak gini nih, kayak misalkan ingatan Ah, mengenai cara melakukan sesuatu yang menjadi pengetahuan. Contohnya tuh kayak tadi kayak yang awalnya bikin bulat nggak bener, terus jadi agak ah, membaik, terus Oh, ah. dari angka budar bisa ngegambar kayak Oh, karakter-karakter gitu. Nah, kayak iya. gitu jadi contohnya. dijadiin pengetahuan ya si Nah, pengalaman iya tersebut ya. si Oh, pengalaman yang pernah dialami itu jadiin pengetahuan gitu. Kalau kalau yang nggak tadi salah. saya Kan mati kalau itu nggak kalau salah nggak, teh, nah, sok kamu dulu. sok lanjutin. Siapa dulu Lanjutin, nih? kamu dulu aja, kamu dulu. Yang semantik itu kalau nggak salah mah itu mah yang pengetahuan apa ya? Kayak ngelihat gejala fenomena alam gitu. Apa sih? Iya nggak sih semantik itu? Iya, ya kayak Ya gitu kan? benar-benar. Yang kalau misalkan kalau nggak salah ya, saya pernah baca tuh yang di PPT Ibu tuh yang kayak melihat matahari terbit dari timur kayak itu tuh kayak wah indah banget ya kayak nggak akan pernah lupa. Nah, ya Kalau nggak kayak kayak fenomena jalan sama fenomena alam kayak gitu. kayak jalan sama ini apa sama mantan ke tempat yang benar-benar Oh, spesial itu kan mantan, yakin pemandangan mantan. kan bisa aja kan tematik kan maksudnya Iya, iya, wih. ya nggak sih Bisa. tematik atau masuk episode gitu gitu tematik kayaknya Eh, semantik yang tadi kamu ceritain tapi kan? gimana persepsi saya kalau saya lihat kayak pemandangan indah mah semantik tapi kalau misalkan saya ke fokusnya ke ceweknya mah kayaknya ini ya Nah, episodik ya kayaknya. ke episodik masuknya termasuk ke episodik. Kalau 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 ini kalau short term memory itu short term memory ingat nggak sih kita yang di kosan si Farhan yang si Yang mana ada Farhan banyak ceritanya. mana ya yang ini Iya. yang ini yang inget nggak Lik yang si bos compreng awal-awal ini praktikum Oh, ya. yang nulis nama harusnya nama Bu Jetri Ya, tapi si lain kan, si Farhan tuh malah nulis nama diri sendiri nama tuh. sendiri. Oh, iya iya ingat itu. Astaga, Iya. kelakuan opos. Iya itu deh kirain deh Kenapa suruh nih nulis nama ceritanya? masing-masing kirain deh. Oh, Iya. itu kenapa bisa gitu kayak mana nggak fokus atau gimana sih? Atau panik. Kayaknya lebih ke gimana ya? Kayak nggak fokus gitu. Nggak Soalnya fokus. kan belum pernah gitu kayak tatap muka langsung banyak orang gitu kan biasanya kita kayak di ini kamera gini. Jadi pas kemarin itu kayak nggak fokus aja gitu ngeblank pas praktikum itu Sekarang tuh kaget. itu masuknya ke short term memory kan, tapi
nanti ya Iya. beberapa tahun kemudian pasti kalau saya itu long time memory nggak akan saya lupain itu. Lupa. Ketemu Farhan di jalan yang diinget itu, Kan terus diingat. yang terus diingat, yang lain nulis. Padahal iya nih masalahnya teh gini nih, yang lain teh udah nulis gitu Bu Deti. Iya, Ya kan Siti Mah teh telah kelakuan pisan itu kan, mah ya. kayak sama Bu Teh Mah Teh Selvi teh kayak ini Farhan kamu belum nulis ininya dosen nulisnya siapa kan gitulah, ini belum nulis ininya di sininya. Terus ditulis kenapa nama kamu sendirian. Kan cita-cita ya, itu ya. Aminin ya. Aminin. Cita-cita untuk menjadi dosen sebenarnya mah. Oh, oke, aminin diamin. Amin. Tapi kalau ada sih kayak kalian itu yang diingat dari materi long term memory yang paling diingat ada nggak sih? Mungkin encoding, terus kalau nggak salah lagi retrieval, autobiografi apa gitu. Kayak autobiographical memory. Itu lupa. Bisa jelasin nggak maksudnya tuh encoding itu apa? Kalau dari Pak sendiri. Iya, kalau nggak salah ya, ini encoding itu kayak memproses dan mengkode informasi untuk dapat masuk ke LTM. Di suaranya soalnya keputus, jadi nggak terlalu dengar. Apa-apa, santai aja. Iya. Jadi LTM itu long term memory ya? Iya, kalau LTM itu long term memory. Terus kalau misalnya yang saya tahu lagi tentang retrieval itu, kalau kayak proses menemukan dan mengambil kembali informasi dari LTM long term memory untuk digunakan, misalnya kayak pemecahan masalah, kayak pengambilan keputusan gitu. Oh, jadi saat kita lagi ujian nih gitu, jadi saat kita ujian kita melakukan retrieval itu mengingat-ingat materi-materi sebelumnya gitu bukan? Ya kayak gitu bisa. Oh, kurang lebih lah mencari, ya kayak biar pemecahan masalah. Pemecahan masalah sama kayak mengambil keputusan apa sih jawaban yang benar tuh gitu. Kalau satu lagi kalau autobio apa? Kalau autobiographical memory itu kayak ingatan akan pengalaman diri sendiri yang khas gitu. Jadi gimana ya contohnya ya? Yang tadi Duyan itu yang nginget cerita kamu yang nulis. Ya. Itu kan khas banget gitu. Sampai teringat. Iya. Itu nggak akan saya lupain itu. Nggak kan? Malunya itu sebenarnya sih bukan sakitnya sih, malu. Malunya. Sama teman-teman sekelas itu dah ya. Udah izin ke ibunya, gimana udah ngizinin. Kayak Sakasi Ibu tuh udah bener-bener pulang, taunya balik lagi. Udah mah gitu malu lagi, udah Bu diurut sama Pak itu, lupa Pak. Parah lah ya. Iya. Terus ada apa lagi sih di encode ini, kalau nggak salah ada level proses ya. Terus ada juga yang mood and emosi. Yang itu teh dari mood dan emosi. Kadang kan kita kayak misalkan mengingat-ingat sesuatu teh kayak dari moodnya juga bisa kelihatan moodnya lagi baik atau enggak. Kadang semakin nggak tahu ya, ini menurut saya aja ya, kayak semakin moodnya baik, semakin kayak emosinya kena, kayak tadi saya emosinya kena, kayak malunya kena gitu tuh kayak semakin tersimpan di long term memory gitu. Semakin teringat di long term memory. Semakin apapun lupain lah. Jadi apapun moodnya itu yang benar-benar terasa itu sampai gampang untuk diingat gitu ya. Iya. Oh, berarti si mood ini berpengaruh untuk semakin kuat kita untuk mengingatnya gitu. Ya, kayak si memorinya itu berkaitan dengan emosi gitu. Kayak kejadian tadi. Kan pasti dia ingat memorinya. Iya. Jadi kayak Dian tadi kan jadi akan berkaitan dengan emosinya itu kan malu kayak gitu. Oh, jadi lebih mudah diingat gitu ya. Perasaan. Jadi memorinya ada juga yang berkaitan ada juga yang berkaitan dengan diri sendiri juga lah. Tapi nggak tahu apa nama istilahnya gitu. The self apa? Kalau nggak salah namanya tuh the self reference effect. Iya. Kan yang berkaitan dengan diri sendiri juga kadang. Iya. Gimana itu? Bentar. Gimana itu? Gimana sih itu? Yang tadi. Yang self. Ya, itu kayak berkaitan dengan diri sendiri juga kalau kata saya. Jadi kayak pengalaman dari diri sendiri, gimana ya jadinya? Ini kayak gini nih, kayak misalkan kecenderungan individu memproses
dan mengingat informasi baru dengan menghubungkan informasi tersebut teh dengan dirinya sendiri gitu. Ini teh karena terdapat isyarat dan makna. Kalau nggak salah gitu penjelasannya. Isyarat dan makna. Oke. Oh. Mungkin kayak ada apa ya? Pengalaman makna dari kayak misalkan apa? Misalkan itu nggak ada ingat nggak? Misalkan apa gitu contohnya? Mungkin kayak dikasih hadiah sama seseorang, kayak itu kan kayak bermakna banget kan, kayak spesial. Iya. Apalagi sama seseorang yang penting untuk kita. Ya. Gitu. Boy, pasti cewek. Boleh lah, nggak usah gitu-gitu lah. Jadi inget. Kenapa inget sama siapa ya? Ini Iya. Jangan dimarahin mah, gak sih kali mah nggak ada. Jadi ingat ini COD, typical. Astagfirullah. COD. Iya. Kan tadi itu saya ngebahas tentang ini kan, tentang apa namanya intrap yang tentang lingkungan sosial, cara kita berinteraksi gitu. Sebenarnya tujuan sosial seseorang tuh dalam berinteraksi itu secara personal dengan orang lain tuh dapat mempengaruhi nggak sih? Maksudnya kayak mempengaruhi pola gitu pemikiran gitu. Menurut kalian? Ya pastilah pasti berpengaruh gitu. Kalau kita bersosialisasi dengan orang yang gimana ya, orang-orang yang emang bisa dibilang cukup aktif gitu ya dalam segala hal gitu, pasti cepat atau lambat kita pun akan terbawa gitu. Kalau kita terus bersama orang tersebut gitu. Tapi kalau dari kitanya sendiri emang menolak hal tersebut, ya nggak akan terbawa. Jadi tergantung pada diri kita sendiri sih. Ini apa namanya istilahnya individual apa? Ada istilahnya kalau nggak salah itu ya. Kalau yang saya ingat ya. Oh, itu individual difference. Nah? Ini apa tadi? Nanya apa kamu nggak kedengar? Individual difference. Individual apa? Oh, itu individual difference. Oh, difference. Oh. Iya, itu namanya kalau nggak salah itu individual difference. Oh. Iya. Itu ada dua ya atau apa sih? Maksudnya ada bagian-bagiannya nggak? Lupa. Dalam sosial dan memori. Lupa saya. Kalau nggak salah ada avoidance sama approach ya. Oh, berarti cuma dua ya? Iya, kalau nggak salah cuma dua. Jadi kalau yang avoidance itu kayak item yang diingat itu lebih banyak yang negatif gitu. Tapi kalau untuk approach, dia itu item yang diingatnya itu biasanya lebih banyak yang netral dan positif gitu. Jadi kayak kalau avoidance yang negatifnya, sedangkan yang approach yang kayak gitu. Kayak jadi kalau kita bergaul dengan orang yang maksudnya tanda kutip bilang tidak baik gitu, maka kita pun akan terbawa hal yang negatif gitu, hal-hal yang buruk. Tapi kayaknya nggak bisa semuanya sih, itu tergantung balik lagi ke itu sih ke orangnya masing-masing. Ya tapi kan untuk secara tidak langsung sedikit. Ya gitu, secara tidak langsung pasti ada negatif yang ke bawah gitu. Iya sih. Kayak misalkan saya bergaul sama Farhan gitu ya, kayak langsung ke avoidance, negatifnya banyak banget. Ngaruh bocorin nggak di sini kan? Bocorin nggak? Jangan itu. Jangan bahaya juga ya. Iya, ini bahaya soalnya. Makanya kan saya deketin kalian supaya saya itu ini juga saya lagi nyari approach ke kalian supaya saya dapat poin-poin yang positif dari kalian gitu. Amin. Respect. Amin. Bos Combreng, respect. Aduh. Tapi jujur ya, makasih dari Farhan baik banget orang itu. Makasih ini jangan sampai ada maunya ngomong kayak gini tuh. Ada. Setan satuan. Parah. Udah si paling baik, si paling baik, paling pengertian lah ya. Baik Nafisa juga kalah. Gimana baik? Ganti jadi Farhan Nafisa. Dan baik lagi. Aminin. Walah. Amin lah. Enggak, jadi asalkan baik Nafisa, karena baiknya Farhan jadi Farhan Nafisa gitu. Ini. Mana ada kali? Apa? Kalau avoidance itu yang diingat.
Ya Opros lah, jangan Opodesa naik. Jangan ya, bahaya itu mah ya, negatifnya. Bahaya Opodesa. Takut skip itu mah kayaknya harus di skip. Nah ini ya, di maksudnya YouTube, kalau di share di YouTube bukan di Google Drive. Iya, bahaya ini. Bahaya. ya kalau approach mah ya gimana ya, kalau soal tugas ya pasti ya saya pun nanyanya pasti ke orang-orang yang emang berkompeten lah gitu. Jadi bergaulnya dengan orang-orang yang emang rajin. Jadi mau siap bos. Jadi pasti akan terbawa hal positif. Jadi saat Duyan rajin nih. Gitu. Jadi kalau saya menanyakan atau bergaul lebih dari biasanya, pasti akan terbawa hal positif gitu. Jadi lebih rajin, lebih sering on cam gitu kalau sama Duyan gitu. Ikutin itunya aja, Li. Iya. Apa itu ikutin? Maulah. On cam, Li. Tolong diajarin ya. Semester depan udah offline kita. Iya benar. Masa lagi ibu lagi nerangin, bentar Bu saya masuk Zoom dulu, kan nggak mungkin. Ya paling jadi lebih aktif lah sama kayak Duyan gitu, sering nanya, sering diskusi sama temennya gitu. Oh ini implicit explicit, ingat nggak implicit explicit? Implicit sama itu. Implicit versus explicit kalau nggak salah. Kayak ingatan sadar dalam informasi gitu. Misalnya kayak fakta dan kejadian tertentu. Kayak materi itu nggak sih? Kayak eksplisit tuh kayak apa ya? Kayak ingatan sadar akan informasi ya. Kayak misalnya tuh fakta dan kejadian tertentu gitu. Kayak misalnya informasi, ya jadi informasinya itu dapat dikomunikasikan secara verbal gitu. Iya ya. Iya. Kalau itu tuh eksplisit sih? Itu ini tuh eksplisit memory. Iya. Ada apa aja sih eksplisitnya? Ada ini. Ada rekal terus apa lagi? Rekal recognition kalau nggak salah cuma 2. Kalau nggak salah ya. Ya nggak sih kan? Iya kenapa? Tidak tahu. Yang implisit itu ada rekal sama recognition. Ya nggak? Oh iya, ada rekal, ada recognition. Itu contohnya kayak gimana itu? Rekal. Kalau rekal itu kayak tugas memori di mana seseorang harus mengambil informasi yang sebelumnya yang sudah dipelajari gitu. Kalau untuk yang recall. Kalau recognition itu kalau nggak salah tugas memori di mana seseorang harus mengidentifikasikan atau mengenali item yang dipelajari gitu. Contohnya misalkan kayak mengerjakan matematika atau mau ujian gitu. Nah, jadi kita merecall kembali gitu ya. Iya, kayak pelajaran tersebut gitu. Iya, kayak gitu. Kalau implisit tadi itu kan udah eksplisit ya kan. Sekarang versusnya gitu, implisitnya. Ada ingat nggak sih implisitnya itu apa sih? Kalau ada yang ingat ya. Implicit memory ya? Implicit memory. Kalau seingat saya, implicit memory teh kayak memori di mana perilaku dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya kayak gitu. Jadi tanpa ada kesadaran itu kayak contohnya kayak mencakup emotional conditioning, tidak sadar kapan mendapat informasi tersebut, terus kayak repetition firming, jadi aktivitas informasi yang sudah dimiliki orang dalam penyimpanan untuk membantu mengingat informasi baru dengan lebih baik dan lebih tepat gitu. Kayak ada apa ya, tahapan yang gitu ya. Contohnya gimana sih? Ada yang tahu nggak ya contohnya? Contohnya gini nih. Contohnya tuh kayak misalkan saya itu membuat kopi ya. Nah, jadi saya itu semakin lama semakin ingat tahapannya gitu. Jadi yang awalnya saya nggak tahu, terus saya pertama ngebuat, coba. Jadi lama-lamaan itu saya tahapnya tuh jadi tahu gitu. Jadi dia tahu kopi, cara buat kopi. Jadi tahu cara buat kopi. Kan bukan kopi bungkus ya. Kopi bungkusnya gampang. Bukan tuh. Iya. Ini kopi robusta. Kopi robusta kayak gitu beda sih. Kayak latte, kopi latte kayak gitu.
Jadi semakin mana sering mengulang kegiatan tersebut, maka prosedur-prosedur untuk membuatnya jadi lebih mudah gitu ya, jadi lebih gampang. Kayak nggak usah, bener kayak gitu. Kayak nggak usah kayak mungkin kan ada orang yang suka searching YouTube, lihat tutorial cara bukan kopi, karena mana udah keseringan juga kayak jadi ingat juga gitu tahapannya, nggak usah ngelihat apa-apa lagi, udah tahu juga. Resepnya udah tahu lah. Gitu. Iya. Gitu aja kali ya. Kayak gitu. Mungkin terlalu lama ya. Takutnya kayaknya udah berapa menit gitu ya? Maksimal, nggak tahu sih, nggak kelihatan kayaknya lebih lah dari 20 menit. Mungkin segitu saja dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah katanya atau ya mungkin nanti ada foto-fotonya karena kita zoomnya itu zoom nggak unlimited, terus koneksinya Farhan terlalu bagus gitu kan sampai membuat ulang take yang kelamaan juga. Mohon maaf Ibu kalau ada potong-potongannya, karena kita juga ya sebisa mungkin semaksimal mungkin Ibu, mohon maaf ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.